Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pertama-tama, Capsek ingin meminta maaf karena sudah lama Capsek tidak berbagi cerita lagi nih. Sekitar 3 bulanan lah ya. Nah, ini terjadi karena memang Capsek ada keperluan yang membuat kita tidak bisa untuk melanjutkan membaca cerita. Jadi ini adalah video pertama setelah 3 bulan tersebut. Dan di sekolah horor kali ini kita akan menceritakan tentang Mereka Ingin Kita Kembali bagian pertama. Jadi cerita ini mengenai seorang yang bernama Farhan yang akan mendaki gunung dan tentunya akan menghadapi berbagai kendala di gunung nanti. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @queertyping. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Oke, lanjut saja. Saatnya kelas dimulai. Sebelumnya, izinkan gua akan bercerita yang menurut gua ada pelajaran yang patut gua bagikan. Pemilik cerita juga sudah sepakat dengan gua dan memberikan izin ceritanya untuk gua bagikan dengan syarat nama, tempat, lokasi, dan latar cerita untuk dirahasiakan. Karena takut jika pembaca mengetahuinya dan akan berdampak yang tidak baik buat pemilik cerita ini ataupun gua. Jadi mohon dengan sangat yang mengetahui samar-samar lokasi dan tempat untuk merahasiakan semuanya. Karena itu kesepakatan dan janji gua sama pemilik cerita. Sebelum gua mulai, beberapa dokumentasi foto dan video tidak bisa gua masukkan ke dalam cerita karena folder tersebut ada di dalam laptop pemilik cerita dan dalam keadaan rusak. Dan pemilik cerita pun tidak memberikan gua izin untuk memperbaikinya. Jadi gue sangat menghormatinya. Oke, lanjut saja. Kita mulai ceritanya. Mei 2012. Aku dan 9 sahabat baru saja menyelesaikan masa sekolah menengah atas atau yang disingkat dengan SMA dan lulus pada tahun ini. Masa-masa penuh kebebasan, larangan hanyalah aturan yang selalu kita langgar dan tentunya kebersamaan adalah segalanya. Persahabatan kami merupakan turun-temurun dari ayah-ayah kami sebelumnya. Jadi tidak aneh jika kami memang selalu bersama. Rizal, Bagus, Uki, Dani, Dery, Siska, Dian, dan Mayang. Itulah 8 sahabatku termasuk aku, Farhan. Di sebuah rumah yang biasa aku jadikan tempat untuk kumpul atau base camp, yaitu adalah rumah Rizal. Sedang asik-asiknya mengobrol, merokok, minum kopi, dan bercanda gurau hanya berlima tanpa Dery, Siska, Dian, dan Mayang. Secara mengejutkan, Rizal mempunyai ide untuk berlibur. Han, jenuh aku. Holiday kayaknya enak nih, kata si Rizal. Agak aneh, tiba-tiba Rizal mengajak holiday. Biasanya dia palingan juga ikut-ikutan juga kalau mau kemana. Kemana Zal? Kayak yang ya aja loh, biasanya juga pemales, sahut Hans. Bagas, Uki, dan Dani juga setuju kalau bulan ini harus liburan karena sudah jenuh gini-gini aja dan pengen mencari suasana baru bersama-sama. Setelah berdiskusi, akhirnya si Rizal menentukan tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat kami tinggal. Gimana kalau kita ke Curug C? Setuju nggak? Rizal menyarankan sebuah curug di daerah dekat tinggal kami. Zal, kamu itu belum banyak orang yang ke situ. Tempatnya juga aku nggak tahu, sahut Uki. Makanya ini bakalan seru. Lihat nih, enak banget buat santai terus berkemah bawa alat-alat.
bakal seger deh. Sepi tuh dulu, sekarang mah udah rame, sahut Rizal. Gimana Dani sama Bagus? Oke nggak? Kata Han. Oke sih Han, tapi aku gimana izin dari orang tua dulu. Kalau dikasih izin ya ikut, kalau enggak ya nggak bakal ikut. Oke, ya udah. Gini Zal, kamu kasih tahu yang lain, dan kita semua juga minta izin ke orang tua kita masing-masing. Tempat yang disetujui kita berlima memang tidak jauh dari tempat kita tinggal. Hanya memakan waktu perjalanan sekitar 2 jam antara Jakarta-Bandung. Terletak di daerah Jawa Barat, Curug ini sekitar 360 km dari rumah kami. Menurut Rizal, dari sumber yang dia dapat, memang kawasan Curug ini belum terlalu ramai, tapi sudah ada pengelola dan ada tarif masuk yang harus dibayar. Itu yang menjadikan aku dan sahabat-sahabat tidak terlalu khawatir soal curug tersebut, karena memang sudah ada kalimat sudah dikelola. Setelah kemarin malam semua setuju, giliran aku meminta izin sama ibu dan ayahku. Ami, Farhan mau minta izin sama anak-anak mau main berkemah ke curug, banyakan dengan yang lain, dan mereka pun juga sudah minta izin. Belum juga ibu bicara soal izin yang aku minta, ayah menyambar omonganku dengan lantang. Ngapain ke curug itu? Kebun teh, hutan, tempatnya sepi begitu, kayak gak ada yang lain aja. Bah, sekarang udah rame, udah banyak yang berkemah di situ, gak kayak dulu. Sudah, nih Farhan, sok aja berangkat. Tapi harus sopan yang baik, jangan pada nakal ya. Terus, kapan mau berangkatnya? Hari apa? Aku tahu Abah dan Ami seperti tidak setuju karena tujuanku adalah curug tersebut. Mimik muka ibu apalagi sangat terlihat sangat jelas. Tatapan matanya penuh dengan kekhawatiran. Sebenarnya aku sering berpergian berangkat kemana saja bersama sahabat-sahabatku itu. Tapi kenapa perihal liburan berkemah ini Ami seperti itu? Tapi aku pikir hal yang wajar, karena Abah mengawalinya dengan kecemasan dan nada bicara yang tinggi. Rencananya hari Sabtu atau Minggu Ami, jawabku. Jumat malam 18 Mei 2012. Aku dan sahabat-sahabat semua berkumpul untuk menanyakan perihal izin dari orang tua masing-masing. Rizal memberitahu bahwa si Berry tidak bisa ikut bareng-bareng karena ada acara keluarga. Begitu juga dengan Sally, Dian, dan Mayang yang tidak bisa berangkat bareng-bareng memutuskan untuk berangkat menyusul langsung ke lokasi pada hari Minggu sore bareng si Berry. Ya, kesepakatan Minggu tanggal 20 Mei kita berangkat pagi. Jadi sudah setuju bahwa keberangkatan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama Minggu pagi 20 Maret, yaitu aku, Rizal, Bagus, Uki, dan Dani. Terdiri dari 5 orang. Dan yang sore menyusul ke lokasi adalah Berry, Sally, Dian, dan Mayang. Setiap orang dibagi tugas masing-masing untuk menyiapkan perlengkapan satu tenda yang berukuran besar untuk 9 orang untuk mulai mencari pinjaman. Malam itu tidak terlalu larut. Satu persatu anak-anak izin pulang karena untuk sedikit demi sedikit menyicil perlengkapan apa saja yang mau dibawa untuk hari Minggu nanti. Aku dan Rizal yang tersisa menghabiskan satu persatu batang rokok dan kopi sambil bercerita bagaimana kebersamaan kita selanjutnya. Karena aku yakin persahabatan terbaik akan berpisah oleh kesibukan masing-masing, dan hanya kenangan-kenangan berharga yang akan terus mempersatukannya. Rizal setuju dengan apa yang aku katakan. Dia hanya senyum-senyum bego khas dia yang keluar. Zal, yakin
itu tempat curug bakalan rame? Tanyaku pada Rizal. Han, kamu tahu, sebenarnya aku tuh gak dikasih izin sama kakakku. Tapi kalau sama ibu dikasih, soalnya aku tetap maksa. Lah, kenapa gak dikasih izin sama kakak lu? Tanyaku. Tempatnya sepi katanya dan jauh dari rumah warga sekitar 30 menitan jalan kaki. Kalau motor disimpan di rumah warga. Sedangkan kalau dari jalan besar 1 jam jalan kaki. Kayaknya di situ yang bikin kakakku jadi cemes gitu, Han. Jawab Rizal. Udah Zal, niatnya kan kita cuma liburan. Kayaknya sih bakal aman-aman aja. Rokok habis, obrolan juga tidak akan diakhiri kalau tidak akan berhenti. Ya, aku memutuskan untuk pulang. Sambil berjalan kaki menuju rumah, omongan Abah dan kakak Rizal ada benarnya juga. Tapi bisa jadi itu hanya cerita zaman dahulu atau sekitar 2 hingga 4 tahun ke belakang. Sampai di rumah, Jumat dini hari, aku langsung mempersiapkan pakaian-pakaian yang akan aku bawa untuk 3 hari selama di sana. Karena kata Rizal akan dingin, malum juga tempatnya di daratan yang lumayan tinggi. Jadi aku tentu menyesuaikan apa saja yang masuk ke dalam tasku ini. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Tidak biasanya jam segini. Ternyata Ami. Tumben sekali Ami masuk kamar sudah larut begini. Jangan lupa Farhan, itu samping sejadah buat sholat juga dibawa ya. Iya Ami, ini udah. Ini abah kamu ngomong terus, katanya bawa ini tasbih, masukin ke dalam tas. Tadi abah nitip ke Ami. Iya Mi, mau aku masukin. Selepas itu Ami keluar kamar lagi-lagi dengan muka cemas dan tidak biasanya. Padahal ini bukan perjalanan pertamaku untuk liburan. Tapi baru kali ini Ami mengingatkanku untuk ibadah. Biasanya Ami sangat percaya padaku. Dan Abah juga apa-apaan menitipkan tasbih untuk dibawa. Ini kan hanya liburan sebentar dan hanya ke sebuah curug aja. Aku tidak memasukkan tasbih yang Abah titipkan karena bagiku itu sudah berlebihan. Selepas mau tidur, hanya 2 hal lamunanku soal curug itu. Pertama, cerita dari kakak Rizal. Dan yang kedua, kenapa Ami dan Abah jadi begitu aneh. Tapi lamunanku selanjutnya adalah bayangan keseruan bareng sahabat-sahabatku itu. Dan ini akan sangat menyenangkan untuk kesekian kalinya lagi. Kami akan berlibur secara lengkap. Berenang, berkemah, dan bernyanyi akan sangat berkesan. Dan aku sudah tidak sabar menunggu hari Minggu itu tiba. Sabtu, 19 Mei 2012. Semua saling kasih kabar, bahkan aku yang mendadak jadi cerewet soal perlengkapan untuk keberangkatan besok. Pembagian peralatan yang akan dibawa sudah setuju untuk dikumpulkan di rumah Rizal. Sebuah telepon masuk ke HP-ku. Iya, gimana Zal? Ucapku. Tenda gede gak dapet nih Han. Ada cuma, tapi cukup buat 6 atau 7 orang doang. Gimana Han? Saut Rizal. Ya udah, gak apa-apa. Lagian kan bisa sisanya tidur di luar pakai matras. Jawabku. Oke, malam ini pada nginep aja ya yang mau berangkat, biar bisa pagi-pagi banget kita berangkat, ucap Rizal. Ya, rencana Rizal bagus. Kita berlima yang akan berangkat pagi akan menginap di rumah Rizal. Karena yang sisanya ada acara masing-masing, sudah dipastikan tidak akan bisa menginap malam ini. Ami, aku berangkat besok pagi di rumah Rizal ya, ucapku. Iya, sok aja. Udah lengkap kan bawaannya?
sahut Ami. Udah Ami, aman kok. Kemudian Ami pun menyuruhku untuk meminta izin kepada Abah. Sialnya, Ami dengan tatapan dan raut muka yang tidak sama sekali berubah. Sama, penuh kecemasan. Dan itu yang selalu aku ingat tentang Ami beberapa hari kebelakang ini. Aku pun meminta izin kepada Abah dan akan berangkat ke rumahnya setelah sholat Isya. Abah pun bertanya kepadaku tentang apa yang paling dibenci oleh lelaki. Aku pun menjawab tidak tahu. Tanggung jawab, Han. Itu jawaban Abah dengan nada yang sangat rendah. Aku pun bertanya karena aku masih belum paham dengan maksud tanggung jawab itu. Nanti kamu juga akan paham. Hati-hati. Nanti dan ingat ibadahmu, jangan sampai lupa, ucap Abah. Tidak. Abah jarang mengucapkan hal-hal yang bikin aku harus berpikir. Bahkan aku dan Abah termasuk anak dan ayah yang jarang sekali untuk membuka suatu obrolan. Tapi aku sedikit memahami yang dibenci lelaki itu mengenai tanggung jawab. Malam ini kami sudah berkumpul dan masing-masing dari kami juga membawa pakaian lebih untuk salin di sana. Sedangkan persediaan makanan disatukan menjadi satu tas. Dan tenda pun sudah siap untuk dibawa besok. Besok perjalanan kita sekitar 1 hingga 2 jam. Kalau tidak macet di titik pasar yang akan kita lalui. Kalau rokok kopi usahakan beli di sini aja, ucap Rizal. Uki pun mengajak kami untuk patungan untuk membeli rokok dan kopi serta barang-barang lainnya yang masih kurang. Dan Rizal pun mengabari kita kalau besok kakaknya ibu yang bernama Mang Tahyar akan melewati jalur tujuan kita. Jadi kita bisa ikut mobil dia dan gratis. Aku pun bertanya, bagaimana dengan Berry dan yang lainnya? Menurut Rizal, kalau Berry dan yang lainnya berencana untuk sewa mobil dan hanya untuk nganterin aja. Dan mereka pun patungan, jadi akan aman. Di sini aku mengakui kalau Rizal memang matang sekali merencanakan pemberangkatan, transportasi, dan lain-lain. Hanya saja, aku heran. Ini hal pertama kalinya Rizal ikut rusuh. Bahkan biasanya dia orang yang paling cuek dalam sebuah acara. Tapi bersyukur, karena yang biasanya di posisi Rizal adalah aku. Setelah Bagus dan Uki pulang membeli persediaan rokok dan kopi dan melihat Dani sedang asik telepon dengan pacarnya, aku memutuskan untuk tidur terlebih dahulu. Sudah tidak sabar keberangkatan besok hari. Minggu 20 Mei 2012. Suara azan subuh sudah terdengar jelas di telinga. Ya, ini sudah pagi. Langsung aku bangunkan semuanya. Walaupun harus ada 20 menitan membuat mereka satu persatu mandi dan aku sudah siap dengan segelas kopi, tentu dengan rokok sambil menunggu mereka. Sarapan yang dibuat Ibu Rizal sangat nikmat. Ibu Rizal hanya berpesan kepada kita agar hati-hati dan ingat untuk menjaga perilaku kami di sana. Tidak seperti ibuku yang menunjukkan muka cemas. Tapi mungkin Kakak Rizal sudah menjelaskan semuanya pada Ibu Rizal. Jam 6.30 pagi. Itu suara klakson mobil Mang Tahyar sudah tiba. Ya, kami berlima pamit dan melakukan perjalanan. Kami tidak terlalu kenal dekat dengan kakak dari ibunya Rizal itu. Jadi kami lebih banyak diam sambil menikmati perjalanan. Ya, itu dia cerita mengenai mereka ingin kita kembali bagian pertama. Jadi bagian pertama ini masih mengenai persiapan ya, dimana orang tua Farhan pun agak kurang setuju dengan pendakian yang akan dilakukan oleh Farhan dan teman-temannya ini. Bahkan sampai abahnya juga memberikan tasbih kepada Farhan. Kira-kira apa tujuan beliau memberikan tasbih kepada anaknya?
Dan apa yang akan terjadi kepada Farhan dan teman-temannya di gunung nanti? Semua akan terjawab di video selanjutnya. Dan terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini. Dan terima kasih juga kepada akun Twitter @queertyping yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikut.